Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca untuk wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 28 November 2024. Bersama saya Nurul Iza Fitria, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini bibit siklon tropis 96S terpantau berada di Samudra Hindia Barat Daya Lampung dengan tekanan di pusat sistem 992 milibar dan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot yang bergerak ke arah tenggara. Kemudian untuk potensi menjadi siklon tropis dalam 48 jam ke depan dalam kategori sedang. Selain itu, bibit siklon tropis ini menginduksi peningkatan kecepatan angin di Samudra Hindia Barat Daya Sumatera. Selanjutnya untuk daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang di Laut Natuna, kemudian di pesisir timur Malaysia, di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian dari Selat Kalimata hingga ke Kepulauan Riau, kemudian dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur, dari Sulawesi Barat hingga Sulawesi Tengah bagian barat, dari Pulau Timor hingga ke Pulau Alor, dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan dari Samudra Pasifik sebelah timur Laut Papua. Daerah konfluensi lainnya juga terpantau di wilayah Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Selanjutnya untuk di Laut Natuna, di Selat Kalimata, di Laut Jawa bagian barat, di Kalimantan bagian timur, di Laut Maluku, dan juga di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis maupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi yang dilewati tersebut. Kemudian untuk angin pada ketinggian 3000 feet di wilayah Indonesia bagian timur umumnya didominasi dari arah timur, sementara untuk wilayah Indonesia bagian barat didominasi dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 7 hingga 30 km per jam. Untuk suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 57 hingga 100%. Kemudian kita beralih untuk perakiraan tinggi gelombang laut wilayah Indonesia umumnya cukup kondusif, berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin hingga lebih dari 25 knot terpantau berada di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, kemudian di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Natuna, kemudian di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar wilayah Indonesia. Inilah informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk kota Banda Aceh, cuaca umumnya berawan tebal, sementara itu di Padang dan Tanjung Pinang terdapat potensi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Medan dan Pekanbaru, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Masih dari Pulau Sumatera, untuk kota Pangkal Pinang cuaca umumnya berawan tebal, sementara di Palembang dan Lampung berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian untuk kota Jambi dan Bengkulu perlu diwaspadai terdapat potensi hujan petir. Beralih ke Pulau Jawa, untuk cuaca di kota Serang, Semarang, dan Surabaya umumnya berpotensi terjadi hujan ringan, sementara di kota Jakarta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian bagi sobat yang berada di kota Bandung dan Yogyakarta perlu diwaspadai terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir. Dari Jawa kita bergeser ke Bali dan Nusa Tenggara. Untuk kota Mataram umumnya berpotensi terjadi hujan ringan, sementara di Denpasar berpotensi terjadi hujan sedang. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi hujan petir bagi sobat yang berada di kota Kupang. Selanjutnya untuk di Pulau Kalimantan, cuaca umumnya di kota Pontianak dan Samarinda hujan ringan, sementara perlu diwaspadai hujan petir berpotensi terjadi di Tanjung Selor, Palangkaraya, dan juga di Banjarmasin. Dari Kalimantan kita beralih ke Sulawesi, cuaca umumnya juga berpotensi terjadi hujan ringan di Gorontalo dan Palu, kemudian berpotensi terjadi hujan sedang di Makassar dan Mamuju, sementara itu waspadai potensi hujan lebat di kota Manado, serta waspadai hujan dapat disertai kilat maupun petir bagi sobat yang berada di kota Kendari. Terakhir dari Indonesia Timur, untuk secara umum kota-kota besar berpotensi terjadi hujan ringan, sementara untuk kota Nabire dan juga Jayawijaya berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang.
Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayahnya masing-masing, sobat dapat memantau di aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store dan juga dapat diakses melalui website BMKG di www.bmkg.go.id atau media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.